Baik, tadi sudah jelaskan tidak ada yang menepis isu keretakan satu ya. Kemudian PDIP nggak mau tuh ikut manuver-manuver politik dan tetap kekeh. Itu last minute lah nanti. Urus fokus negeri dulu. Ya bisa sendiri kan. Jadi memang begitu walaupun Nggak perlu koalisi sana sini gitu ya. iya, tapi alangkah baiknya kalau partai politik tuh ngumumin dari awal gitu supaya Saya kira enggak juga, bukan karena soal maju sendiri. Karena dalam hal gubernur pun, dalam hal wali kota dan bupati pun yang penting-penting, itu pasti kita memang digestnya cukup lama, perdebatannya cukup lama. Jadi ini bukan soal karena kita bisa maju sendiri, ya bukan. tapi memang buat rakyat Bang akan enak juga kalau dari awal-awal kita tahu dan Siapa calonnya, memahami siapa lah partainya, siapa begitu. calonnya sehingga kita bisa mereview lebih dalam kan tentang baik buruk dan kemudian plus minusnya si Kalau soal calon pasti kan yang beredar ya itu juga. Tidak mungkin orang yang tidak dikenal tiba-tiba keluar jadi calon. Saya kira Termasuk kader-kader dari PDIP ya juga semua calon ya. Jadi nggak Pasti mungkin tidak ada- mungkin yang tidak muncul di publik itu yang tiba-tiba lalu disorong jadi calon. Saya kira aneh juga kan. Pasti yang ada di sekitar itu juga. Yang saya ada di kira. belakang saya ini lah ya Iya. kurang lebih ya foto-fotonya ya. apa Ada? coba? Mana? Oh Ada nggak bukan. ya? Oh bukan ya? Bukan. Bukan. Oh nggak ada di sini fotonya? Nggak ada fotonya. Nggak ada di sini menurut Anda ya? Adalah satu tuh. Kalau mau maju lagi ya bosnya Mas Ferry. Itu prerogatifnya Ketum PDI Perjuangan, nanti kita tunggu pada Iya, waktunya. iya. Oke, saya Mudah-mudahan. mau, yang menarik juga tadi pernyataan Bung Henry Satrio adalah turun gunung ya. SBY. Ngulang tadi turun gunung SBY, walaupun di sana ada ketua umumnya AHY di Iya. situ. Seolah-olah Anda melihat AHY itu nggak dianggap sebagai Nggak ketua umum. levelnya. Nggak levelnya Pak SP. Tapi kalau kita tanya Bang Andi pasti dia bilang ini pertemuan Coba kita sahabat lama tuh. Mas Santo kan jawabannya begitu tuh masih. Memang kan salah satu yang alasan beliau berkunjung karena membalas kunjungan kunjungan balasan ini balasan. ceritanya ya. Waktu Pak SBY sakit di Dirawat. Rochester kan Pak Surya Paloh menjenguk membesuk beliau. Karena itu sekarang udah sehat ya giliran beliau berkunjung ke situ sambil lihat gedung barunya Nasdem yang luar biasa itu. Nasdem Tower. Nah, memang kalau ketemu sama Pak Surya Paloh sama-sama tokoh bangsa pastilah sambil bernostalgia tentang yang dulu-dulu karena waktu Pak Surya Paloh dulu mendukung Pak SBY sejak pemilu Pilpres 2004. 2004 ya. Nah, jadi ada nostalgia tapi juga wajar juga kalau mereka berdua berbicara tentang bagaimana negeri ini ke depan, bagaimana mengelolanya dengan lebih baik lagi dan segala macam. Ya, Termasuk itu bicara biasa. koalisi juga Bang Andi. Saya rasa disinggung barangkali cuma mungkin sebagai pendahuluan aja. Dalam arti Pak SBY memang adalah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Ya. Dan urusan presiden, calon presiden itu keputusan Majelis Tinggi, bukan pada Ketua Umum. Tetapi Ketua Umum juga adalah Wakil Ketua Majelis Tinggi. Sehingga nah, Ketua Umum kan juga sudah ketemu dengan Pak Surya Paloh ya. sebelumnya sebagai Ketua Umum dan Ketua Umum. Karena itu Pak Mas AHY mendampingi Pak SBY dalam hal kunjungan Balasan ini ya. kunjungan balasan. Jadi Itulah bukan karena nggak kira-kira. level terus Pak SBY turun gunung seperti yang tadi disampaikan gitu ya. Ada waktunya juga nanti. Sekarang ini sama juga dengan PDP, kita belum berbicara tentang koalisi, tapi saya rasa kalau sama Pak Surya Paloh juga belum ada pembicaraan tentang koalisi itu sendiri, tapi berbicara tentang bertukar pikiran, bagaimana kira-kira pengelolaan negeri ini ke depan dan banyak hal yang kita sama. Pak, kalau Nasdem kan semboyannya restorasi. Kalau kami perubahan dan perbaikan, kira-kira mirip-mirip lah. Jadi kepentingannya sama ini ya, fokusnya sama. Boleh kita lihat bagaimana yang beredar juga di masyarakat mengenai pertemuan dari Pak SBY dan Surya Paloh. Kita lihat beritanya berikut ini. Ini pasang surut hubungan SBY dan Surya Paloh tak ada lawan politik abadi. Begitu kurang lebih Bung Andi ya. Tidak ada lawan politik dan kawan yang abadi dalam politik ya. Betul, dan lebih banyak kawan lebih baik dalam politik. Oke. Karena itu Partai Demokrat membuka komunikasi dengan semua partai politik. Pertemuan Pak SBY bukan hanya dengan Pak Surya Paloh loh. Kami juga, Pak SBY juga sudah bertemu dengan beberapa ketua umum partai politik, terutama yang dulu pernah bekerja sama di kabinet. Mungkin tidak artinya pembicaraan lebih bersifat silaturahmi, tetapi
pada waktu-waktu tertentu Pak SBY menerima misalnya ketua-ketua umum partai yang dulu bersama-sama Pak SBY di kabinet ya. Ada beberapa di antara mereka dan juga Ketum AHY juga keliling bertemu dengan teman-teman sesama ketua umum partai, bahkan dengan Pak Erlangga sudah, Pak Surya Paloh sudah, dengan Cak Imin saya pikir juga sudah, dengan Pak Sulhas juga sudah, dengan di PKS juga. Lebih dulu bermanuver tapi belum mendeklarasikan apapun ya, koalisi atau apapun itu belum, bentuknya. mungkin terlalu dini sekarang ini kita bicara tentang koalisi. Tapi bahwa pendekatan-pendekatan wajar kalau dilakukan, komunikasi wajar sekali kalau dilakukan. Tetapi kalau seperti teman-teman yang 3 bersatu itu rasanya kita belum sampai ke situ. Belum sampai ke sana. Bung Willy, ini Nasdem Pak SB bertemunya hampir maraton ini, ketemu Pak Prabowo, kemudian bertemu Pak SBY gitu. Apa sebenarnya agenda di balik pertemuan, hanya silaturahmi saja atau memang tidak berbicara soal koalisi sama sekali atau mungkin ada hal yang lain? Agendanya sebenarnya wisata politik aja dia. Wisata politik, apalagi tuh? Apalagi tuh wisata politik ini? Ya Nasdem Tour itu kan jadi epicentrum baru. Jadi ada sebuah mahal lagi, batal. Biasanya kan politik ini kan selalu seperti itu. Kalau enggak art power approach, kalau enggak kebencian, kalau enggak gibah gitu kan. Nah, ini kita agak masuk dalam sebuah dunia yang agak sedikit kultural gitu. Ada galeri, ada library. Jadi Pak Prabowo, Pak SBY, yang lain-lain datang tuh sambil berdiskusi, menikmati patung, lukisan gitu ya. Jadi politik kita tidak selalu bicara hard power approach ya. Pak Jadi SBY cerita tentang patung-patung yang bagus-bagus di Nasdem Koleksinya Tower di itu Nasdem koleksinya Tower. luar biasa. ini yang kemudian membuat ada 2 hal yang substansi dalam politik Anggia adalah yang pertama adalah politik selalu dipenuhi oleh simbol dan ikon. Soekarno memainkan ikon sangat luar biasa. Suatu saat pernah dikomplain oleh Bung Sahrir ketika dibuang ke Danau Toba. Bung, kau ini kita di tengah hutan, kenapa kau masih pakai safari? Bro, aku ini presiden Indonesia, jutaan orang yang aku pimpin. Yang kedua, ini tidak terjebak dengan gimmick. Yang paling fundamental adalah dialog. Jadi dialog itu menjadi bridging dari semua proses. Yang sekarang kasak kusuk lebih banyak itu adalah berkonspirasi. Konspirasi Ya. atau koalisi kalau melihatnya konspirasi? Ya bukan. Oke. Itu berbeda antara koalisi konspirasi. Maksud saya lebih banyak sibuk di belakang, melakukan asumsi praduga-praduga seperti Bung Sitorus tadi bilang. Jadi lebih banyak itu kan praduga-praduga yang kemudian sebenarnya kalau dikonfirmasi dengan faktanya jauh panggang dari api gitu kan. Nah, tapi cuma karena ini gorengan, karena ini insinuasi, jadi itu yang lebih banyak digigit oleh publik. Nah, dialog itu menjadi modal politik paling fundamental. Jadi itu yang harus dikembangkan, bagaimana tadi bukan hanya masalah tidak ada hal yang abadi dan politik, bukan itu sebenarnya. Tapi dialog kemudian perbedaan politik itu kan basisnya ideologi itu kan perbedaan kepentingan. Nah ketika satu kelompok dengan kelompok yang lain bisa berdialog, maka kemudian dia menjadi modal besar untuk sebuah terbangunnya society yang diharapkan. Nah, ini proses ini yang dikembangkan oleh seorang Surya Paloh. Surya Paloh tidak ingin jadi presiden, Nasdem tidak memiliki calon presiden. Nasdem hanya menyediakan pundaknya untuk curhat banyak kelompok. Ini menarik nih, SP tidak mau jadi presiden tapi menyiapkan. Bang Willy, saya kendaraan nanya ya. disiapkan. Ada perbedaan yang sangat signifikan antara pertemuan Pak Surya Paloh dengan Prabowo, dengan Surya Paloh dengan SBY. Ada 2 minimal. Yang pertama, ada press conference yang Pak Prabowo, Pak SBY enggak. Jadi kalau menurut saya, kalau nggak diumumkan itu justru kadarnya lebih penting dan urgent. Kemudian yang kedua, pada pertemuan dengan Pak Prabowo, itu sampai Pak Prabowo itu mengatakan tidak harus saya yang maju ke capres, bisa putra-putra terbaik yang lain, bisa anak-anak muda gitu. Nah, waktu dengan Pak SBY nggak ada pembicaraan putra-putra terbaik anak-anak muda itu.
Nanti boleh dijawab, tahan dulu. Jadi nanti. apa maksudnya? Sama termasuk perbedaan durasi siapa yang lebih lama gitu. Oh, iya. Kalau 3 jam bertemu kan dari jam 7 sampai jam 10 kalau nggak salah. Oke, nanti kita lanjutkan. Kita jeda dulu sebentar. Dua sisi kembali sesaat lagi.